Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan juga anak-anak yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir dan memberikan kekuatan bagi kita saat kita lemah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dan selalu ada bagi kita. Seperti yang disaksikan dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23, di sana dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ibadah Minggu Prapaskah 5 hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Setiawan Kumolontang dari GKJ Randu Blatung, Blora. Mari kita tanggapi kasih setia Tuhan dengan datang beribadah kepadanya. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memuji dan mengagungkan namanya dan bersedia menerima prosesnya yang menjadikan kita semakin kuat dan dewasa dalam iman. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 4 bait 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Majukan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tatanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan mengaku di dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan kita akan merenungkan tema Yesus membentuk iman orang percaya. Dalam tema ini kita akan belajar bersama untuk melihat setiap karya Allah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah selalu hadir. Ia mengajar dan membentuk kita sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam iman untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hari ini kita diajak untuk berani menerima panggilan Tuhan supaya kita bersedia diproses di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mau terus berharap kepadanya dan setia dalam prosesnya, tidak ada yang sia-sia. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 yang demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita mau untuk selalu merasakan karya Tuhan itu di dalam hidup kita, sehingga kita mau dan mampu untuk selalu bersyukur dan berkarya, memberikan yang terbaik demi kemuliaan namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, baik itu melalui pemikiran kami, tutur kata dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami yang belum bisa mengasihi-Mu dengan sempurna. Ampuni kesombongan kami yang lebih suka mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dan lupa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami belum bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Bahkan terkadang kami lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan kami pribadi dan seringkali abai akan orang-orang di sekitar yang membutuhkan kehadiran kami. Ampuni kami yang terkadang memilih untuk mendendam dan sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk mampu mengasihi-Mu dan sesama kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Nya yang kudus menyelamatkan kita. Marilah kita menyesali dosa kita dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Nya. Dan marilah kita naikkan pujian pengakuan dosa dari kidung nyanyian kidung baru nomor 19, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, dalam lautan yang gelap. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus
yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus. Kalian sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita undang Tuhan untuk menerangi hati kita sehingga kita mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian nyanyian Kidung Baru 180 bait yang pertama dan yang kedua. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, layaklah dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah korban, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih baik, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam setiap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam setiap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah korai, Kau hapus dosaku.
tiada yang lebih baik, kau hidup dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Saat ini Bapa, kami merindukan sabda firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan terang bagi kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami terima. Jagai kami senantiasa, sehingga tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa mengambil kebenaran firman-Mu dari kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang lemah ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pegang kendali dan memampukan hamba-Mu ini sehingga memberitakan kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi jemaat di gereja-Mu ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini di dalam kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 43 ayat 16-21. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua terambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat,
aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus membentuk iman orang percaya. Saudaraku yang terkasih, di Jepang ada sebuah tradisi bernama seni kintsugi. Seni yang bertujuan untuk mereparasi benda yang telah hancur menjadi lebih berharga. Kintsugi sendiri berasal dari dua kata, yaitu kin dan sugi. Kin memiliki arti emas dan sugi diartikan sebagai penggabungan.
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jika di Jepang itu ada sebuah tembikar atau mangkok yang pecah, alih-alih mereka membuangnya, mereka justru mengumpulkan pecahan-pecahan itu untuk disatukan kembali dengan lem seperti getah pohon. Lalu kemudian retakan-retakan itu dibubui dengan emas sebagai hiasannya. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan kerusakan, tetapi sebaliknya justru kerusakan itu yang ditonjolkan sebagai sebuah seni yang indah. Dan sebagai sebuah kerajinan dan bentuk seni, kintsugi menantang ekspektasi. Hal ini dikarenakan sesuatu yang sudah hancur, yang dianggap sudah tidak ada lagi harganya, mereka ubah penampilannya menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya, bahkan bernilai lebih dari yang sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup manusia seringkali banyak peristiwa yang terjadi yang kadang membuat hidup manusia ini merasakan kehancuran. Entah itu sakit penyakit, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, ataupun yang lainnya yang bisa membuat manusia merasakan lelah dan lemah. Bahkan ada juga yang merasa ingin menyerah dengan keadaan. Sebagai manusia, memang kita mungkin pernah merasakan hal yang sama. Kita terkadang terlalu fokus terhadap peristiwa ataupun masalah yang terjadi, sehingga membuat kita merasa hancur dan berantakan. Kita bahkan sering melupakan Tuhan atau tidak mau mencari kehendak Allah dalam peristiwa yang kita alami. Kita lupa bahwa Tuhan terkadang memakai setiap peristiwa kehidupan untuk membentuk iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita akan belajar bagaimana Yesus membentuk iman Maria dan juga Marta melalui peristiwa kehidupan. Maria dan Marta mengalami peristiwa yang menyedihkan. Mereka mendapati saudaranya Lazarus sakit dan dalam keadaan sekarat. Maria dan Marta menyampaikan berita tersebut kepada Yesus. Mereka menantikan pertolongan Yesus untuk kesembuhan Lazarus. Namun Yesus tak kunjung datang hingga Lazarus akhirnya meninggal dunia. Saat itu mungkin hati Maria dan Marta bila digambarkan seperti tembikar yang hancur berkeping-keping, yang mungkin sulit untuk dipulihkan kembali seperti sedia kala. Mereka mengalami kedukaan, kekecewaan, kehilangan harapan. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang pengharapan Maria akan Yesus. Pengharapan Maria akan karya Allah melalui Yesus sangatlah besar. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, Maria bersujud dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kematian Lazarus memang menghancurkan hati saudaranya. Tetapi ini menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya yang akan membentuk iman orang yang melihat. Dan benar, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari dikuburkan. Maria dan Marta pun mengalami dan merasakan kuasa mukjizat Yesus. Peristiwa tersebut membuat Maria dan Marta mengalami pemulihan dalam imannya pada Tuhan Yesus. Maria dan Marta tidak memiliki alasan lagi untuk tidak beriman dan percaya kepada Yesus. Dan akhirnya hal itulah yang mendorong Maria untuk rela memberikan milik berharganya kepada Yesus. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya dan menyekanya dengan rambut. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 12 ayat 3. Pemberitaan firman yang disampaikan Yesus dan juga peristiwa kematian Lazarus telah mengubah kehidupan Maria. Ia memiliki iman yang lebih besar daripada biasanya.
Dan tindakan Maria meminyaki kaki Yesus adalah perwujudan syukur Maria atas iman yang telah dibentuk oleh Yesus atas dirinya. Imannya membuat Maria memiliki keberanian untuk terus berkarya dengan apa yang dia miliki. Jemaat yang terkasih, dari bacaan Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan membentuk iman bukan hanya melalui pemberitaan sabda kebenaran firman saja. Tuhan pun memakai peristiwa keseharian dalam hidup untuk membentuk iman kita. Lewat persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bisa membentuk iman kita. Bukan hanya itu, lewat berkat yang kita terima, Tuhan pun bisa membentuk iman kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, saat kita mengalami kehancuran, penderitaan, pergumulan yang berat, ataupun penyakit yang datang silih berganti dan tak kunjung sembuh, jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau menyalahkan keadaan. Jangan sampai kita juga menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang membuat kita seolah-olah menghadapi kehancuran, ada beberapa hal yang harus kita yakini dan lakukan. Yang pertama, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan mengajar dan mendidik iman kita bukan hanya dari kebenaran firman saja, tetapi juga dari berbagai peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi. Ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, penyakit, kekecewaan, atau hal yang lainnya, itu adalah salah satu cara di mana Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa dalam iman. Yang kedua, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan dan setia terhadap proses. Kita percaya bahwa ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan, kita akan dipulihkan. Ketika kita berserah dan setia pada proses Tuhan, maka kita akan berhasil melewati semuanya dengan baik. Seperti halnya tembikar yang hancur di tangan seniman kintsugi, setelah melalui beberapa proses yang rumit dan lama, ia pun kembali. Kembali bukan seperti yang dahulu, tetapi lebih dari yang dahulu, lebih indah dan lebih berharga. Retakannya pun indah karena dibubuhi dengan emas yang berharga. Kita pun demikian. Bila kita melibatkan Tuhan dan mau dengan setia diproses olehnya, maka kita akan dibuatnya menjadi pribadi baru yang lebih indah, lebih berharga, lebih kuat dan dewasa dalam iman. Yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ia selalu hadir, menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap proses itu dengan baik. Seperti Maria yang mempersembahkan minyak narwastu berharga miliknya, mari kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersyukur dan berkarya nyata tanpa memperhitungkan lagi untung ataupun rugi. Mari kita belajar untuk mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu dengan pemikiran, kepandaian, pekerjaan, kekayaan, talenta, ataupun waktu kita. Teruslah berbagi kasih dan kebaikan, sehingga kasih Kristus bisa dirasakan lewat kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, iman saudara kita kepada Kristus semakin bertumbuh. Selamat bertumbuh, selamat menjadi berkat, dan teruslah berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami menaikkan doa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, dan juga para pemimpin bangsa yang lainnya, baik itu yang berada di pemerintahan pusat maupun yang ada di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Engkau dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka hati yang mau melayani, sehingga mereka senantiasa bekerja demi kesejahteraan rakyat, menciptakan keadilan, serta memimpin dengan kasih dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa bagi kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi bangsa kami, dan kiranya Tuhan jauhkan bangsa kami dari perpecahan, serta Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemimpin kami untuk menjaga bangsa kami tetap bersatu padu, penuh dengan damai sejahtera dan juga keadilan. Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat, khususnya Kota Bogor. Kiranya Tuhan memberkati setiap warga yang ada, supaya dapat hidup dalam semangat gotong royong, saling menghormati, dan menjaga toleransi di tengah keberagaman. Jauhkan dari segala bentuk perpecahan, konflik, dan ketidakadilan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami berbagai penderitaan maupun bencana yang dialami. Kiranya Tuhan memberkati, memakai kami untuk menjadi alat-Mu yang menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana yang sedang dialami. Kami juga berdoa bagi gereja Kristen Indonesia dan seluruh gereja di Indonesia. Tuhan, jagalah gereja-gereja-Mu agar tetap setia kepada firman-Mu, hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir dan saling menguatkan. Kiranya setiap gereja dapat menjadi terang dan garam bagi masyarakat, menjadi tempat yang membawa penghiburan, pemulihan, dan pengharapan bagi banyak orang. Kami juga ingin mengangkat doa bagi jemaat-Mu di Bapos GKI Taman Yasmin ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap hal yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di sini. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Ajarkanlah kami untuk tetap percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga mengangkat doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, serta saudara-saudara kami yang lainnya. Dan kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan,
Tuhan berkati dokter, perawat, atau keluarga yang merawat serta yang mendampingi mereka. Begitu pula upaya melalui obat-obatan maupun tindakan medis lainnya. Tuhan berkati, sehingga itu boleh menjadi sarana mukjizat kesembuhan bagi jemaat yang sedang sakit. Tuhan berkati jemaat-Mu dengan kesabaran dan juga hikmat-Mu. Berkati jemaat-Mu dengan berkat yang boleh mencukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari. Berikanlah kasih mesra di antara jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa bersatu padu, saling mengasihi dan menguatkan, dan dipenuhi damai sejahtera. Tuhan, tidak lupa kami juga menyerahkan seluruh rencana dan program yang telah dirancang dan dibuat oleh Majelis Gereja di tahun 2025 ini. Tuhan berkati para pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dengan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah yang kudus hari ini dengan pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gerejawi. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarekh 29 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan
bangsa-bangsa bertemu. Sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat, kasih dan pemberian Tuhan atas kami. Kami membawa persembahan syukur ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini telah usai dan kini tiba saatnya kita akan memasuki ibadah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Hosiana.
Saya sendiri waktu pertama kali bergabung untuk mengikuti kebaktian dan melayani jemaat GKI Yasmin, saya ingat itu momennya waktu di depan istana. Dan berdua sama Pak Stephen kami melayani jemaat melalui termasuk pembasuhan kaki. Ada tuh foto kami juga waktu itu. Ada rekan dari Yasmin yang ikut memotretnya. Dan kalau melihat dari semangat GKI Yasmin, saya sendiri ikut berbangga karena melihat ada benih-benih kesetiaan, persekutuan, juga ketekunan dan ketahanan uji yang terbukti dilewati oleh jemaat GKI Yasmin dan para sahabatnya, termasuk tentunya dalam hal ini kekasih kita Pendeta Stephen Sulaiman, bahwa ada banyak wajah yang sama yang tetap setia berada di sana. Mereka juga punya prinsip, mereka juga punya komitmen, mereka juga punya semangat, keterikatan dan komitmen yang udah terbentuk sebagai GKI Yasmin. Kiranya momen-momen GKI Yasmin yang terus berjalan ini, walaupun mungkin secara fisik terus berubah, bahkan mungkin tidak seideal yang kita harapkan, tetapi saya yakin kalau saya sih lebih senang menyebutnya bukan kenangan juga ya Pak, tetapi kehidupan GKI Yasmin, karena dia selalu hadir dalam berbagai bentuk. Sebetulnya GKI Yasmin terus hadir dalam berbagai bentuk yang lain. GKI Yasmin akan tetap hidup dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Semangat Yasmin itu akan tetap hidup dan harus terus hidup, terutama untuk merangkul misalnya tadi isu ketidakadilan, kemudian juga isu-isu pastoral, dan juga saya melihat bagaimana cara bergereja pun kadang-kadang kita mesti jujur mengakui ada celah-celah yang bisa kita isi supaya gereja tetap menjadi gereja yang adil dan penuh kasih.